Hey, it's Pokemon! Pokemon Universe terdiri dari banyak sekali spesies fiksi yang tentunya memiliki ceritanya masing-masing. Inspirasi dari cerita ini bisa diambil dari manapun, peribahasa, sejarah, folklore, dan yang menurutku paling menarik itu dari mitologi. Mitologi ini sudah ada sejak lama dan bervariasi dari lokasi dan negara terjadinya. Jadinya menghasilkan cerita yang unik dan menarik. Karena itu aku bakal ngerangkum top 5 Pokemon yang terinspirasi dari mitologi dan legenda. Kalian lagi di channel Pokemon, tempat aku belajar Pokemon lebih dalam dan membagikan pengetahuannya pada kalian. Jadi buat yang penasaran bisa langsung subscribe supaya nggak ketinggalan kontenku berikutnya. Nah, buat di nomor kelima, kita bakal bahas evolusi dari starter Gen 4 Turtwig, yaitu Torterra. Pokemon satu ini memiliki bentuk yang mirip dengan kura-kura dengan tempurung yang berwarna hijau kecoklatan seperti daratan. Di atas tempurung terhadap sebuah pohon ek dan 3 batu yang berbentuk seperti gunung. Dari tipe Torterra sebagai kontinen Pokemon, kita bisa tahu kalau dia berhubungan dengan benua atau dunia. Sedikit fun fact juga, Groudon juga merupakan Pokemon kontinen kayak Torterra. Tapi kayaknya nggak berhubungan dengan mitologi dunia nyata, lebih ke Pokemon Universe-nya. Nah, pohon batu dan bentuknya ini sepertinya merujuk pada mitologi tentang dunia di atas kura-kura. Asal dari mitologi ini yang tepat, itu sulit ditemukan karena udah banyak versi dengan konsep yang mirip-mirip banget. Dari Hindu, mitologi ini menceritakan avatar kedua dari Dewa Vishnu, Kurma, yang berbentuk kura-kura. Dari Hindu, mitologi ini juga terbagi jadi dua. Yang pertama, di atas tempurung kurma adalah sebuah gunung, mirip seperti Torterra dengan bebatuan yang seperti gunung di tempurungnya. Ada pula versi lain di mana dunia ada di dasar tempurung kurma sendiri. Isi di dalam tempurung itu adalah atmosfer dan tempurung atasnya merupakan kayangan. Suku Northeastern Woodlands dan Iroquois juga memiliki mitologi yang sama. Mitologi tersebut menceritakan tentang kura-kura raksasa yang muncul dari lautan. Pembuatnya kemudian menaruh lumpur pada tempurungnya yang tumbuh menjadi pohon yang besar. Dari pohon ini kemudian muncul perempuan dan laki-laki pertama dan terbuatlah dunia. Buat kalian yang lebih tahu mitologi di atas bisa langsung komen di bawah ya. Dan di nomor keempat ada, ya siapa sih yang nggak tahu ini, pasti Magikarp. Semua yang main atau nonton Pokemon pasti tahu ya. Pokemon Gen 1 berbentuk ikan ini yang sangat nggak guna baik di game maupun MOBA bakal berevolusi menjadi Gyarados, salah satu Pokemon terkuat. Pasti beberapa dari kalian udah tahu ya kalau Magikarp dan Gyarados ini terinspirasi dari sebuah mitologi. Lebih tepatnya dari mitologi Tionghoa, Longmen atau Gerbang Naga. Mitologi ini menceritakan tentang Gerbang Naga adalah sebuah tempat yang berada di atas air terjun di gunung legendaris. Ikan karp atau ikan mas kalau bahasa Indonesianya yang berani melompat ke atas air terjun dan melewati Gerbang Naga ini akan berubah menjadi naga yang kuat. Karena mitologi ini muncullah pepatah, murid yang sedang menjalankan ujian itu seperti ikan yang berusaha untuk melompat ke gerbang naga. Begitu pula Magikarp. Magikarp yang awalnya ini nggak berguna, bisa berevolusi menjadi naga yang kuat, yaitu Gyarados. Dan di nomor ketiga ada Mewile, Pokemon penipu dari generasi ketiga. Mewile ini memiliki bentuk seperti wanita dengan rambut hitam, tapi rambut hitamnya memiliki mukanya sendiri. Bentuk yang unik ini ternyata tercipta dari folklore asal Jepang, Futaku Chiona atau wanita dengan dua mulut. Futaku Chiona ini dianggap sebagai salah satu yokai mengerikan tapi tidak memiliki maksud jahat. Biasanya, ia menyembunyikan wajah keduanya agar terlihat seperti manusia biasa. Cerita dari Futaku Chiona ini memiliki banyak versi, jadi sulit menemukan cerita yang menjadi asalnya. Ada cerita tentang seorang pria yang menikahi perempuan yang makan sedikit untuk mengirit, tapi ternyata simpanan makanan dia malah berkurang secara cepat. Karena penasaran, dia kemudian mengikuti istrinya dan melihat kalau ada muka kedua di rambutnya yang memakan semua persediaan makanan. Hampir semua cerita dimulai dari Futaku Chiona dinikahi oleh orang pelit. Ada juga satu di mana Futaku Chiona adalah perempuan biasa, tapi suaminya tidak pernah memberikan makanan untuk bertahan hidup. Tubuhnya jadi menciptakan mulut kedua untuk makan. Dari fisiknya ini udah diketahui kalau Mewile sangat mirip banget sama Futaku Chiona. Kemiripan ini bisa dilihat lebih jelas di Mega Mewile. Kebiasaan Futaku Chiona untuk menyembunyikan diri sebagai wanita juga terlihat dari nama Mewile. Mewile sendiri terdiri dari dua kata, mau yang berarti rahang dan Wile yang berarti tipu muslihat. Bentuk mulut di bagian belakangnya juga terlihat seperti perangkap beruang yang mungkin menginspirasi tipe stilnya. Nomor kedua itu terinspirasi dari Jepang juga, yaitu Hydreigon. Pokemon Pseudo Legendary asal generasi 5 yang punya paradoks di game Pokemon terbaru kalau buat yang udah main Scarlet dan Violet. Hydreigon ini merupakan Pokemon naga yang memiliki 3 kepala dan 6 sayap dengan bentuk yang cukup menyeramkan. Sesuai lah sama spesiesnya yang menyebutnya sebagai Pokemon brutal.
Hydreigon ini awalnya ingin dibuat dengan inspirasi tank perang dengan motif pada tubuh Hydreigon dan evolusi sebelumnya. Tetapi ide itu dianggap kurang bagus dan baru digunakan lagi pas dibutuhin Pokemon dengan 3 tahap evolusi yang berbentuk naga. Bedanya, kini inspirasi diambil dari mitologi Yamata no Orochi, naga dengan kepala dan ekor 8 dan mata merah yang dikalahkan oleh Susanoo. Kalau disebut kayak gitu doang pasti bikin agak bingung ya, karena Hydreigon ini nggak ada mirip-miripnya sama Yamata no Orochi. Malah lebih mirip kayak Hydra, monster air asal mitologi Yunani dan Roman yang memiliki banyak kepala. Dari namanya pun, Hydreigon ini terdiri dari 3 kata. Hydra, yang berarti 3, dan Dragon. Jadi lebih ke Hydra ya kalau menurut aku sendiri. Tapi inspirasi ini dikonfirmasinya berdasarkan Yamata no Orochi. Nah, setelah model Hydreigon sebelumnya digunakan lagi, Hydreigon diberikan 8 kepala seperti Yamata no Orochi. Akan tetapi ide itu dihapus lagi karena modelnya terlihat terlalu menyeramkan. Akhirnya Hydreigon hanya diberikan 3 kepala dan 6 ekor. Yang bisa kalian lihat, siluetnya malah membuat dia terlihat seperti memiliki 8 kepala kayak Yamata no Orochi. Untuk yang paling terakhir, ada salah satu Pokemon misterius dengan kisah menyedihkan, yaitu Mimikyu. Mimikyu seperti namanya adalah Pokemon yang memimik atau meniru Pokemon lainnya. Untuk bentuknya, dia sendiri tidak pernah diketahui. Mimikyu menggunakan kain berbentuk Pikachu pada tubuhnya, jadi yang terlihat hanya mata yang ada di bagian badan dan kaki atau tentakel yang terlihat di bawah kainnya. Karena kelemahan Mimikyu terhadap sinar matahari, dan Pikachu dipilih sebagai tudung karena kepopulerannya. Dengan menjadi Pikachu, Mimikyu berharap dapat memiliki banyak teman. Mungkin ujung nama Mimikyu itu juga meniru suaranya Pikachu. Menurut hampir setiap Pokédex yang ada di semua game Pokemon, penampilan Mimikyu ini sangat menyeramkan hingga dapat menyebabkan penyakit aneh serta kematian untuk yang melihatnya. Ini sebenarnya juga terinspirasi dari mitologi yang di dunia nyata loh. Kisah tragis dan misterius Mimikyu ini kemungkinan terinspirasi dari Bugulnos, peri atau goblin asal mitologi Breton. Bugulnos atau sering disebut juga Night Shepherd, gembala malam, diceritakan sebagai makhluk yang luar biasa buruk rupa yang tinggal di hutan. Dikatakan Bugulnos ini sangat buruk rupa hingga binatang pun tidak mau melihatnya. Saking jeleknya, manusia yang melihatnya meninggal. Dari ilustrasinya juga terlihat ia suka bersembunyi di balik daun-daunan agar orang lain tidak langsung melihatnya. Dia bisa mengeluarkan teriakan bila bergerak agar binatang dan manusia tidak perlu melihat dia. Meski ia terlihat menyeramkan, sumber mengatakan Bugulnos bukanlah makhluk yang jahat. Dia ada untuk memperingatkan manusia untuk tidak pergi ke hutan pada malam hari. Well, kayaknya Mimikyu yang terlihat menyeramkan tapi ingin memiliki teman dan menjadi baik ini, ia menyembunyikan diri seperti Bugulnos. Top 5 Pokemon yang terinspirasi dari mitologi. Menurut kalian, ada Pokemon menarik apa lagi sih yang terinspirasi dari mitologi? Langsung tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga nyalain notification bell supaya nggak ketinggalan kontenku berikutnya. Bye guys!